Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ustadz Diki di pembelajaran Bahasa Arab. Bahasa Arab, bahasa Al-Quran, gampang dan menyenangkan. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Mari sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa. Semuanya sikap berdoa. LHS Al Smart. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita panjatkan tadi, Allah berkenan untuk melancarkan kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Mari kita mulai video pembelajarannya. Dengarkan dengan baik ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan tema Al-Maskan, yang artinya adalah tempat tinggal. Untuk KD 3.1 tentang mengenal kosakata baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian KD 3.2 tentang mengenal isim nakirah dan isim ma'rifah. Kemudian KD 3.3 tentang mengenal huruf jar. Dan terakhir untuk KD 3.4 tentang mengenal arti kata atau kalimat sederhana. Selanjutnya pada gambar berikut ini ada percakapan antara Umar dan Isa. Mari silakan siapkan alat tulis untuk kalian mengartikan kosakata yang belum kalian ketahui. Percakapan dimulai pertanyaan dari Mas Umar. Ma'unwanuka? Di mana alamat rumahmu? Mas Isa menjawab, Unwani, alamatku, fi syari' di jalan Sudirman, Ar-Raqmi, nomor As-Sabi' 7. Umar bertanya, Hal, apakah fi baitika, di rumahmu, tilfunun, terdapat telepon? Isa menjawab, Naam, ya, baiti tilfunun, di rumahku terdapat telepon. Mas Umar bertanya, Ma raqmu, berapa nomor tilfunika, teleponmu? Mas Isa menjawab, Raqmuhu, nomornya 0293 494 106. Ingat, untuk membaca angka dalam bahasa Arab tetap seperti angka pada biasanya, yaitu dimulai dari sisi sebelah kiri. Dilanjutkan pertanyaan dari Mas Umar. Hal, apakah baituka, rumahmu, kabirun, besar?
Mas Isa menjawab, "Na'am, ya baiti, rumahku kabirun, besar." Mari kita lanjutkan percakapan berikutnya. Umar bertanya kepada Isa, "Mada, apa, fil baiti, yang ada di rumah?" Isa menjawab, "Fil baiti, di dalam rumah, hujratun, kamar, wa matbahun, dan dapur." Umar bertanya, "Hal, apakah, fil baiti, di dalam rumah, hammamun, toilet?" Isa menjawab, "Na'am, ya, fil baiti hammamun, di dalam rumah terdapat toilet, wajaniba, dan di samping al-hammami, kamar mandi atau toilet, birkatun, kolam, saghiratun, kecil." Umar kembali bertanya, "Madza wara'al baiti, apa, wara'a, belakang, al-baiti, rumah?" Jadi maksudnya apa yang ada di belakang rumah? Mas Isa menjawab, "Wara'al baiti, di belakang rumah, bustanun, taman atau kebun, wasi'un, luas, wa fil bustani, dan di dalam taman atau di dalam kebun, syajaratu burtuqal, syajaratu, pohon, burtuqal, apel, wa, dan syajaratu narjil, syajaratu, pohon, narjil, kelapa. Mari kita lanjutkan percakapan berikutnya. Mas Umar kembali bertanya, "Madza, apa, fi, yang ada di dalam, ghurfatid dhuyufi." Ghurfatun artinya kamar atau ruang, ad-dhuyuf artinya tamu. Maka maksudnya adalah apa yang ada di dalam ruang tamu? Mas Isa menjawab, "Fi ghurfatid dhuyufi, di dalam ruang tamu, min dhadatun, meja, mustadiratun, bundar, wa arikatun, dan sofa, wa misbahun, dan lampu. Alal mindadati, ala itu di atas, al mindadati, meja, mazhariyatun. Mazhariyatun artinya vas bunga." Mas Umar kembali bertanya, "Hal, apakah, baituka, rumahmu, qaribun, dekat, minal masjid, dari masjid?" Mas Isa menjawab, "Na'am, ya baiti, rumahku, qaribun, dekat, minal masjid, dari masjid." Mas Umar kembali bertanya, "Ainal mal'abu?" Aina, di mana, al-mal'abu artinya lapangan. Mas Isa menjawab, "Al-mal'abu hunaka." Lapangannya di sana. "Ba'idun." Jauh. "Anil baiti." Dari rumah. Percakapan berikutnya. Mas Umar kembali bertanya, "Hal baituka, apakah rumahmu, ba'idun, jauh, an, dari, al-madrasati, sekolah?" Mas Isa menjawab, "Na'am, ya baiti, rumahku, ba'idun, jauh, anil madrasah, dari sekolah." Mas Umar kembali bertanya,
Hal baituka, apakah rumahmu, qaribun, dekat, minal matari, dari bandara? Mas Isa menjawab, la, tidak, baiti, rumahku, ba'idun, jauh, anil matari, dari bandara. Selanjutnya mari kita artikan untuk kalimat-kalimat berikut ini. Tetap perhatikan dan siapkan alat tulis kalian ya untuk mencatat kosakata yang belum kalian ketahui. Mari kita mulai. Hadza baitun. Ini rumah. Al-baitu, rumah itu, qaribun, dekat, minal masjidi, dari masjid. Baiti kabirun, rumahku besar. Amamal baiti, di depan rumah. Sahatun, halaman. Wasi'atun, luas. Wara'al baiti, di belakang rumah. Bustanun, taman atau kebun. Wasi'un, luas. Baiti, rumahku, qaribun, dekat, minal madrasah, dari sekolah. Tilka madrasatun, itu sekolah. Al-madrasatu, sekolah itu, qaribatun, dekat, minal baiti, dari rumah. Kita lanjutkan untuk mengartikan kalimat berikutnya. Dzalika masjidun, itu masjid. Al-masjidu, masjid itu, qaribun, dekat, minal baiti, dari rumah. Tilka maktabatun, itu perpustakaan. Al-maktabatu, perpustakaan itu, qaribatun, dekat, minal fasli, dari kelas. Tilka madrasatun, itu sekolah. Al-madrasatu, sekolah itu, kabiratun, besar. Al-madrasatu, sekolah itu, qaribatun, dekat, minal mal'abi, dari lapangan. Hal, apakah, dzalika baituka, itu rumahmu, ya Ahmad, wahai Ahmad. Naam, ya, dzalika, itu baiti, rumahku. Hal, apakah, baituka, rumahmu, kabirun, besar. Naam, ya, baiti, rumahku, kabirun, besar. Hal hadza, apakah ini, baituki, rumahmu, untuk perempuan ya karena ki. Ya Maryam, wahai Maryam. Naam, ya, hadza baiti, ini rumahku. Mari kita lanjutkan mengartikan kalimat selanjutnya. Hal baituki, apakah rumahmu, kabirun, besar. Naam, ya, baiti kabirun, rumahku besar. Hal hadhihi, apakah ini, madrasatuka, sekolahmu, ya Ahmad, wahai Ahmad. Tadi
Kata madrasatun ditambahkan dengan huruf K yang mengartikan sekolahmu untuk seorang laki-laki. Naam, ya, hadhihi, ini madrasati, sekolahku. Menggunakan kata hadhihi karena madrasatun termasuk dari isim perempuan atau isim muannats. Hal madrasatuka, apakah sekolahmu, kabiratun, besar? Naam, ya, madrasati, sekolahku, kabiratun, besar. Hal tilka madrasatuki, apakah itu madrasatuki, sekolahmu, wahai Maryam, ya Maryam? Naam, ya, tilka madrasati, itu sekolahku. Hal, apakah madrasatuki, sekolahmu, kabiratun, besar? Naam, ya, madrasati kabiratun, sekolahku besar. Kita lanjutkan kalimat berikutnya. Tetap semangat untuk mengartikan kosakata yang belum kalian ketahui. Hadza baiti, ini rumahku. Baiti, rumahku, kabirun, besar, wa jamilun, dan bagus atau indah. Unwanuhu, alamatnya, fi syari'i, di jalan Ahmad Dahlan, Ar-Raqmi As-Sabi', nomor As-Sabi' 7. Fil baiti, di dalam rumahku, tilfunun, nomor telepon. Raqmuhu, nomornya 0893 491 252. Seperti biasa, untuk membaca angka dalam bahasa Arab tetap sama dengan membaca angka pada umumnya, yaitu dimulai dari sebelah kiri. Fil baiti, di dalam rumah, hujratun, kamar, wa matbakhun, dan dapur, wa ghurfatud duyufi, dan ruang tamu. Mari lanjutkan kalimat berikutnya. Wa fi ghurfatid duyuf, dan di dalam ruang tamu, mindadatun, terdapat mindadatun, artinya meja, mustadiratun, bundar, wa arikatun, dan sofa, wa misbahun, dan lampu. Wa fil baiti, dan di dalam rumah, hammamun, toilet atau kamar mandi. Wa janibal hammami, wa janiba, dan di samping al-hammam, kamar mandi, birkatun, kolam, shaghiratun, kecil. Fil birkati, di dalam kolam, samakun, ikan, kathirun, banyak. Wara al-baiti, di belakang rumah, bustanun, taman atau kebun, wasi'un, luas. Wa fil bustani, dan di dalam kebun, syajaratu, pohon burtukol, apel. Kita terjemahkan halaman berikutnya. Janibal baiti, janiba, di samping, al-baiti, rumah, masjidun, masjid, kabirun, besar, wa jamilun, dan indah. Wa amama, dan di depan, al-masjid, dan di depan masjid, sahatun, halaman, wasi'atun, luas.
Baiti, rumahku, qaribun, dekat, minal masjid, dari masjid. Walakin, tetapi, ba'idun, jauh, anil mal'abi, dari lapangan. Baiti, rumahku, qaribun, dekat, minal madrasati, dari sekolah. Aidon, juga. Walakin, akan tetapi, ba'idun, jauh, anil matori, dari bandara. Aina, baituka, di mana rumahmu? Hal baituka, apakah rumahmu? Qaribun, dekat, minal madrasati, dari sekolah. Untuk selanjutnya kita akan belajar kaidah pada materi yang keempat. Kaidah pertama yang akan kita pelajari adalah tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang disebut dengan isim nakirah dan apa yang disebut dengan isim ma'rifah? Isim nakirah adalah kata benda yang bersifat umum, sedangkan untuk isim ma'rifah adalah kebalikan dari isim nakirah, yang artinya adalah isim ma'rifah merupakan kata benda yang sudah jelas atau sudah spesifik untuk bendanya. Kita lihat pada contoh di kaidah yang pertama. Ada kata baitun dan faslun. Baitun dan faslun di sini adalah isim nakirah, yang maksudnya kata benda ini belum spesifik atau masih umum. Baitun, rumah. Rumah yang mana yang dimaksud? Nah, faslun, kelas. Kelas yang mana yang dimaksud? Nah, kalau untuk isim ma'rifah adalah dua kata benda yang dicabangkan dari isim nakirah. Tadi ada baitun, ada dicabangkan menjadi al-baitu dan baiti. Ketika kita sebutkan kata al-baitu, maka sudah termasuk isim ma'rifah, yang artinya sudah jelas rumah itu. Nah, berarti rumah yang itu sudah terlihat, sudah spesifik yang kita sebutkan. Sama baiti, rumahku. Nah, kalau yang tadi kita baitun rumah, hanya kata rumah. Rumah yang mana? Kalau sudah spesifik, sudah ma'rifah, maka kita bisa sebutkan dengan baiti, rumahku. Itu juga dengan kata faslun, yang artinya adalah kelas. Maka kata faslun masih merupakan isim nakirah, isim yang masih umum atau kata benda yang masih umum. Kelas yang mana yang kalian maksud? Kelas mana yang kamu maksud? Kalau kita tambahkan dhamir di belakangnya atau kata ganti pemilik, fasluka, kelasmu laki-laki, atau fasluki, kelasmu perempuan, maka sudah jelas kelas yang mana, kelasmu. Nah, itu maka disebut dengan isim ma'rifah. Dari kata-kata di atas kita dapat simpulkan bahwa yang pertama tadi isim nakirah ditandai dengan adanya tanwin atau dhammatain atau an, in, itu tanwin ya. Maka kata baitun, faslun menggunakan harokat tanwin di akhirnya. Selanjutnya isim ma'rifah diawali dengan alif lam. Nah, jadi yang berawalan alif lam, semua kata yang berawalan alif lam, maka sudah tentu dia merupakan isim ma'rifah. Selanjutnya isim yang telah menjadi ma'rifah tidak menggunakan tanwin, maka ketika sudah menjadi ma'rifah sudah ditambahkan dhamir, baik dhamir ya sukun, baiti, atau dhamir kaf dan ki. Nah, tidak perlu menggunakan tanwin, bukan baitiyun, tidak ada, atau faslukun, faslukan, enggak ada. Jadi al-baitu juga sama, al-baitun tidak ada kata al-baitun. Nah, jadi tidak perlu ditambahkan tanwin jika sudah ma'rifah. Selanjutnya isim yang ma'rifah
dengan kata ganti dhamir tadi, dengan kata ganti dhamir ya sukun atau ka atau ki tidak diawali alif lam, maka yang berdhamir, ingat yang berdhamir tidak perlu ditambahkan alif lam. Tidak ada kata al baiti, tidak ada juga kata al fasluka atau al fasluki, ya, seperti itu. Jadi untuk kata-kata yang salah, yang bukan merupakan kata yang benar adalah seperti contoh di bawahnya, yaitu al baitun. Nah, itu salah karena sudah ada alif lam, kenapa ada tanwin. Kemudian baitu juga bukan merupakan isim ma'rifah. Nah, selanjutnya karena tidak ada alif lam, tidak ada dhamir. Kemudian al baituka sudah ada dhamir, tidak perlu pakai alif lam. Sama juga sebelahnya al baiti sudah ada dhamir, tidak perlu menggunakan alif lam. Pada kaidah yang kedua, kita akan mempelajari tentang salah 4 atau 4 huruf yang merupakan huruf jar. Apa Ustadz yang disebut dengan huruf jar? Huruf jar adalah huruf yang akan membuat isim setelahnya, isim yang didahului oleh huruf jar, menjadi isim yang berharokat kasroh, atau kata benda yang didahului huruf jar maka akan berharokat kasroh. Berharokat kasroh berbunyi i, ya, seperti pada contoh as-sahatu amama al-baiti. Maka ketika sudah didahului kata amama, maka kata berikutnya atau kata benda berikutnya maka akan berharokat kasroh atau berbunyi i, seperti pada contoh amamal baiti. Alhamdulillah, untuk materi pembelajaran hari ini telah tersampaikan semuanya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan tadi dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat. Sebelum Ustadz tutup, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Mari semuanya sikap berdoa. LHS Alsmart. Berdoa mulai. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran bahasa Arab hari ini. Sampai bertemu kembali dengan Ustadz di video pembelajaran bahasa Arab selanjutnya. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.